Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Maliko Saleh. Di sini kami dari kelas IT2 Kultur Jaringan kelompok 3 dengan dosen pengampu Ibu Septiarini Zuliati SPMSI. Di sini kami akan memperlihatkan video tentang kontaminasi jamur pada subkultur anggrek. Apa aja sih yang terjadi pada subkultur anggrek yang mengalami kontaminasi, dan apa saja upaya penanganan jika subkultur anggrek itu terkontaminasi oleh jamur. Yuk, simak baik-baik video kami. Nah, di sini kami akan menampilkan kontaminasi jamur pada subkultur anggrek. Nah, apa sih subkultur itu? Jadi subkultur ini merupakan perpindahan tanam dari media lama ke media baru. Nah, kemungkinan pada saat proses subkultur ini terjadi kontaminan baik dari sumber eksternal maupun internal. Nah, kemudian apa sih kontaminasi itu? Jadi kontaminasi ini merupakan kondisi lingkungan yang di dalamnya terdapat bakteri ataupun jamur. Nah, bakteri ataupun jamur ini berasal dari berbagai sumber, misalnya dari ekstrak itu tersebut. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis jamur yang terkontaminan. Nah, pada kultur jaringan itu, dianya terutama pada subkultur anggrek, ternyata setelah diidentifikasi, dianya memiliki jamur yang mendominasi gitu, seperti Aspergillus, Rhizophus, ataupun Mucor. Nah, kemudian pada kultur jaringan subkultur anggrek ini itu dianya ternyata yang mendominasi adalah jamur dibandingkan dengan mikroba lainnya. Nah, dari mana sih sumber kontaminasi jamur itu berasal? Sumber kontaminasi jamur dapat berasal dari tempat penanaman dan bibit yang kurang steril, sehingga memungkinkan untuk tumbuhnya jamur atau bakteri yang hendak ditanam. Kontaminasi bahan tumbuhan dapat berasal dari infeksi internal maupun dari infeksi eksternal. Infeksi kontaminasi jamur. Kontaminasi pada ekspan dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Kontaminasi secara eksternal dapat berasal dari bahan-bahan dan alat yang kurang steril, hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam botol kultur melalui udara. Sedangkan kontaminasi secara internal dapat melalui jaringan tanaman. Adapun metode deteksi dini kontaminasi diamati setiap hari secara kasat sampai hari ke-7 di dalam botol kultur. Karakter mikroskopis jamur kontaminan yang diamati meliputi warna koloni, arah pertumbuhan koloni, dan bentuk permukaan koloni. Karakter mikroskopik yang diamati bentuk limfa, bersekat atau tidak bersekat, dan produksi spora. Strategi pencegahan kontaminasi jamur. Pemilihan jenis bahan sterilisasi merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan kultur jaringan tanaman anggrek. Yang kedua, yaitu pengambilan sampel tanaman yang berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur kontaminan internal atau kontaminan yang berasal dari tanaman itu sendiri atau endofit. Yang ketiga, yaitu pengambilan sumber eksplan juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan jamur kontaminan, karena isolasi jamur endofit lebih tinggi dijumpai pada tanaman yang tumbuh di ekosistem alami. Apa saja sih penanganan tanaman yang terinfeksi jamur? Yang pertama, identifikasi infeksinya. Kita harus cari tahu dulu jamur yang menginfeksi subkultur anggrek. Yang kedua, sterilisasi baik alat, bahan maupun media. Yang ketiga, yaitu penggantian media kultur. Jika media yang kita pakai itu terkontaminasi oleh jamur, sebaiknya kita menggantikan media yang baru. Yang keempat, menggunakan fungisida, di mana fungsinya itu untuk mencegah ekspan agar tidak terinfeksi oleh jamur. Yang kelima, kondisi lingkungan. Kita harus memperhatikan kondisi lingkungan inkubasi, baik dari suhu maupun kelembapan. Jika kelembapannya itu lebih, maka jamur akan cepat berkembang biak. Yang keenam, pemantauan rutin. Pemantauan rutin itu harus setiap hari. Rekomendasi dari judul yang kami ambil yaitu sterilisasi dengan klorox 1,55% selama 3 menit dapat membunuh mikroorganisme yang ada pada subkultur yang disubkulturkan.